Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi tugas asesmen tengah semester tentang leadership etik dari Prof. Alifatul Fatimah dan juga Pak Dr. Fahmi Medias. Ada 3 case. Saya mulai dari case pertama bahwa UMKM Batik Baris menerima pre-order mendadak 8.000 lembar kain dari buyer Jepang. Deadline-nya 28 hari. Mesin boiler uap butuh overhaul, namun teknisi mengatakan masih bisa pakai asal tidak dipakai dalam waktu 24 jam per 7 hari, atau tidak dipakai terus-menerus. Nah, jika lembur penuh, risiko overheating dan limbah cair melebihi baku mutu meningkat. Dari 3 opsi yang dapat dilakukan oleh UKM ini, mana opsi terbaik? Jadi opsi pertama adalah deadline dengan 2 shift plus boiler lama, pasang kipas tambahan. Yang kedua, negosiasi untuk split shipment ya. Dikirim dulu separuh gitu plus overhaul 5 hari. Dan yang opsi terakhir adalah aliansi produk dengan menyertakan UKM tetangga misalnya atau sebelah untuk berbagi margin. Nah, ini analisis kami, Prof. Yun dan juga Pak Fahmi, karena basically saya orang teknik gitu, saya menggunakan kuantifikasi ya. Tapi yang pertama adalah kita harus paham bahwa karakter buyer Jepang ini menjunjung kualitas ya, menghormati kualitas, perencanaan matang, dan tanggung jawab lingkungan sehingga memperkuat kepercayaan serta peluang kemitraan jangka panjang. Ini highlight-nya adalah bahwa buyer kita adalah Jepang. Maka saya bagi 3 opsi ini A, B, C, kemudian kriterianya dari ketepatan waktu, risiko teknis, kualitas produk, dampak lingkungan, reputasi hubungan dengan buyer, keberlanjutan bisnis, dan juga keuntungan finansial jangka pendek. Kemudian ini saya berikan seperti ini, dan varian skor 1 sampai 5 ini ditentukan secara relatif antar opsi, opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu, dan subjektif aja dari saya coba. Nah, saya memilih opsi B. Jadi dengan cara split shipment dan juga overhaul 5 hari. Jadi kenapa? Alasannya adalah memang ini sedikit tertunda, tapi terencana dan komunikatif dengan buyer. Kemudian resiko teknisnya rendah setelah overhaul operasi stabil. Jadi nilainya 5 ya. Jadi ketepatan waktunya memang sedikit tertunda, tapi terencana dan dengan komunikasi dengan buyer. Kualitas produknya stabil karena mesin optimal pasca overhaul, dampak lingkungannya baik, efisiensi energi dan juga limbah berkurang ya masalah tadi, karena kalau dipaksakan limbahnya tinggi. Lalu reputasi hubungan dengan buyer Jepang juga meningkat karena adanya transparansi dan tanggung jawab lingkungan sanggup, tetapi dengan persyaratan keberlanjutan bisnis jangka panjangnya juga kuat, siap menerima order berikutnya. Keuntungan finansial jangka pendek ini sedang ada waktu henti 5 hari, tetapi mengorbankan waktu 5 hari ini untuk kepentingan yang lebih besar. Sementara untuk yang lainnya itu nilainya lebih rendah, kecuali untuk yang opsi pertama memang cepat dan keuntungannya tinggi, tetapi mengorbankan yang lain. Sedang opsi C itu resiko teknisnya sedang, tergantung kapasitas mitra, kebutuhan keberlanjutan jangka panjang juga baik, namun yang lainnya juga dikorbankan. Jadi opsi B yang saya terima atau yang saya pilih. Maka dari hasil pemberian skor ini, opsi B menjadi pilihan karena memberikan skor tertinggi yaitu 4,45 yang menunjukkan keseimbangan antara kinerja operasional dan teknis. Jadi boilernya handal, tidak mungkin docking atau breakdown di tengah jalan. Lalu kepatuhan lingkungan dan keberlanjutan juga terjaga, kepercayaan buyer dan prospek bisnis jangka panjangnya juga oke. Tetapi syaratnya adalah ada komunikasi dengan buyer. Syaratnya akan dipenuhi 8.000 PO tersebut, tetapi 4.000 lah kirim dulu, lalu nanti berikutnya baru 4.000. Artinya bagi buyer masih bisa oke, ada transaksi di sana, kemudian kita lakukan overhaul 5 hari, dan kemudian operasi lagi. Nah ini split shipment plus overhaul 5 hari ini paling layak, seimbang antara bisnis dan juga kelanjutannya. Kemudian pada kasus kedua, Koperasi Syariah Barokah, Barokah Selamat ya, menyalurkan pembiayaan murabahah ke 280 UMKM, dan ditemukan beberapa marketing menggunakan promosi angsuran ringan tanpa menjelaskan efektif rate dan denda keterlambatan. Secara legal tertulis di akad, tetapi sosialisasi lisan lemah.
Nah, kasus ini bagaimana sih praktek pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi dan usulan strateginya. Maka saya juga mengidentifikasi masalah utama koperasi ini adalah kurangnya transparansi dalam komunikasi saja, gitu. Sehingga pelanggaran amanah dari transparansi itu promosi angsuran ringan tanpa kejelasan efektif rate dan denda keterlambatan. Dampaknya anggota bisa merasa tertipu, kepercayaannya turun. Dari sisi kejujuran, informasi penting tidak dijelaskan secara jujur dan terbuka. Ya, jadi tadi yang harusnya angsuran apa hal-hal yang penting itu tidak dijelaskan secara jujur dan terbuka, sehingga menurunkan citra syariah dan kepercayaan masyarakat. Dari sisi fairness-nya atau keadilannya, anggota tidak mendapatkan informasi setara dengan pihak koperasi, maka timbul potensi sengketa dan rasa tidak adil bagi para anggotanya. Maka usulan solusinya adalah meningkatkan kejelasan informasi dan pelatihan marketing syariah agar koperasi tetap berorientasi bisnis tetapi tidak meninggalkan nilai amanah dan juga keadilannya. Di antara banyak pilihan usulan itu, saya menggarisbawahi ada 4 saja. Jadi pelatihan marketing syariah, standar informasi produk, edukasi anggota, dan juga audit syariah rutin. Apa langkah singkatnya? Latih semua marketing agar paham akad dan etika komunikasi. Yang kedua, wajib mencantumkan margin, effective rate, dan denda secara jelas ya di dalam produk itu. Beri simulasi angsuran sebelum tanda tangan akad. Berikan ini loh kalau seperti ini, seperti ini. Sebelum tanda tangan akad disimulasikan dan cek cara promosi dan akad di lapangan untuk mengetahui apakah promosinya itu benar-benar dilakukan secara syariah atau tidak. Nah, tujuannya adalah terlaksana promosi menjadi jujur dan sesuai syariah, menghindari salah paham dan keluhan anggota, anggota menjadi lebih paham hak dan kewajiban seperti diedukasi begitu, dan audit ini akan memastikan kepatuhan dan menjaga kepercayaan. Jadi itu solusi saya. Jadi, setelah masalah teridentifikasi, maka solusinya dari mungkin sebagian banyak solusi saya menemukannya ini gitu Pak Fahmi. Lalu di case ketiga itu tentang UMKM kedai kopi Alif ya, tumbuh dari 1 ke 5 gerai dalam 18 bulan, cepat lah gitu. Omset naik tetapi turnover baristanya turun jadi 28% per kuartal. Ulasan pelanggan menurun dari rating 48 menjadi 4,2. Nah, survei internal menunjukkan bahwa karyawan merasa pemimpin terlalu mengejar angka, pengen untung banyak, pengen perluasan cepat, dan kehilangan makna pelayanan. Meskipun owner aktif menjaga kajian atau mengikuti kajian keagamaan, namun tidak terimplementasi dalam budaya kerja. Jadi tidak ada internalisasi pengetahuan dari owner dari belajar agama tersebut. Berdasarkan hal ini, bagaimana membangun spirituality dan karakter leadership dari owner kedai kopi ini, berikan penjelasan komprehensif beserta praktik implementatifnya. Jadi saya mencoba menjawab identifikasi masalahnya, pertumbuhan bisnis, turnover karyawan, kepuasan pelanggan, dan spiritualitas pemimpin. Kondisi saat ini tadi pertumbuhan bisnisnya naik, tetapi turnovernya naik juga 28% per kuartal, itu kan tinggi. Lalu kepuasan pelanggannya turun dari 48 jadi 4,2 ya, skala 5. Honor aktif kajian keagamaan tapi belum diterapkan. Implikasinya tekanan operasional meningkat, orientasi angka mendominasi, indikasi rendahnya keterikatan emosional dan makna kerja antara karyawan dengan owner, kualitas pelayanan menurun karena semangat tim melemah karena ownernya mengejar angka-angka dan nilai-nilai spiritual belum menjadi living value di tempat kerja. Nah, saya mencoba mencari apa sih hubungan antara spiritualitas atau spiritual leadership dalam dunia usaha itu. Ternyata ada artikel di Elsevier ya, di Frey, ditulis Frey ini, ada 3 hal yang penting, yaitu visi organisasi atau visi usaha, tujuan yang bermakna itu bukan sekedar profit, itu juga penting. Lalu ada hope atau fight, keyakinan bahwa kerja bernilai ibadah dan memberi manfaat itu harus ditanamkan, dan altruistic love, kasih sayang, perhatian, dan penghargaan terhadap sesama. Nah, dengan menghidupkan ketiga unsur ini, pemimpin mampu menciptakan makna kerja dan kebersamaan yang berdampak langsung pada kinerja dan loyalitas. Nah, ini saya coba baca-baca secara scanning gitu ya, ada tulisannya adalah Toward Theory of Spiritual Leadership di jurnal The Leadership Quarterly. Maka usulan solusinya adalah kita menggunakan
Kalau di Islam itu kan uswah ya, pemimpin itu uswah, maka teladan. Owner menunjukkan sikap melayani jujur dan rendah hati harusnya. Dan tujuannya untuk menambahkan kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan dan bagi tim. Nah, aspek nilai kerja bagi owner harus tanamkan prinsip melayani adalah ibadah dalam setiap aktivitas. Maka ini akan memberi makna spiritual pada pekerjaan sehari-hari bahwa dia tidak terpaksa dengan ini saya sedang bekerja tetapi melayani itu ibadah. Yang ketiga, komunikasi awali briefing dengan refleksi singkat dan doa bersama. Jadi konsep langit barokah. Membangun suasana kerja yang positif dan penuh makna. Pastikan bahwa kita ini hidup sepenuhnya kan sudah diatur di atas dan sebagainya, sehingga nilai-nilai spiritual itu masuk dalam pekerjaan. Lalu ada apresiasi, hargai karyawan bukan hanya karena hasil tapi juga karena sikap baik. Tujuannya untuk memotivasi karyawan untuk perilaku baik dan konsisten. Mungkin ada semacam kayak ini ya, reward berbasis akhlak gitu ya, KPI gitu ya. Akhlaknya baik maka ada tunjangan kinerja berbasis akhlak di tempat kerja. Nah, ini juga yang apresiasi ini yang saya coba perkembangkan sedikit, bahwa pimpinan itu tidak seharusnya langsung kemudian reward and punishment, tapi mungkin menggunakan yang disebut dengan kindly strategy gitu ya, strategi untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan di tempat kerja. Nah, dari sisi keseimbangan, terapkan target realistis dan peduli pada kesejahteraan tim, menjaga motivasi, loyalitas, dan keberlanjutan bisnis. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 aspek ini yang kemudian saya temukan dari kasus kedai kopi, sambil saya juga mempelajari paper yang terbit di Leadership Quarterly. Jadi langkah-langkah ini memperkuat dimensi vision, altruistic love, dan juga fight dalam kepemimpinan spiritual. Saya pikir itu ya Bu Yun dan Pak Fahmi. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.